حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Walhamdulillahilladzi qad amarana bil ittihadi wat ta'awun wa nahana an tafarruqi wa tanazu'. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah wattiba'i sunnah wajtanibul bid'ah wal istiqamah kama qala salaful ummah tibqan biqaulihi ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'i rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihris ala ma yanfa'uka rawahu Muslim. Saudaraku seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah. Hingga hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita kekuatan, kesehatan, kesempatan, kehidupan, ilmu, umur, waktu, rizki, nikmat yang besar dan nikmat yang terbesar. Terutama ditakdirkannya kita oleh Allah dalam Islam dan iman. Dan ini adalah tiket awal untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah nyatakan di dalam firman-Nya, wassalamu ala manittaba'al huda. Wassalamu ala manittaba'al huda. Keselamatan itu Allah akan curahkan, limpahkan, berikan bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pastikan semua kegiatan aktivitas yang kita lakukan, niatkan betul-betul untuk ibadah kepada Allah. Karena hidup dan kehidupan ini tidak ada arti dan nilainya kecuali kita gunakan untuk ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah. Kemudian jangan pernah lupa dan melupakan diri untuk senantiasa berdoa, meminta kekuatan, rahmat, pertolongan kepada Allah. Karena juga pada hakikatnya tanpa kekuatan, rahmat, pertolongan dari Allah, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Karena itu pula doa pinta kita, semoga hati, iman, ibadah, akhlak, dan ilmu yang Allah berikan kepada kita hendaknya menjadikan kita bisa lebih baik daripada hari-hari sebelumnya, bisa memberikan kebaikan, manfaat yang banyak pula untuk diri, keluarga, teman, sahabat, saudara, tetangga, dan orang lain. Dan insya Allah dengan semangat fastabiqul khairat, berlomba-lomba di banyak kebaikan dan dengan istiqamah, insya Allah akhir kehidupan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin.
Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Salawat dan salam semoga Allah selalu curahkan, limpahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan, mengajarkan risalah Islam dengan sempurna rahmatan lil alamin. Sebagai khatib dan mengingatkan buat diri pribadi, semoga bermanfaat pula untuk jamaah sekalian dalam rangka menjalankan firman Allah, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan tetaplah memberikan nasihat peringatan, karena sesungguhnya nasihat peringatan itu akan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Marilah dengan minta kekuatan pertolongan kepada Allah, dengan sungguh-sungguh kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Karena di kolong langit ini tidak ada manusia yang mulia dimuliakan oleh Allah kecuali yang benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang bertakwa. Pun Nabi menegaskan, aksaru ma yudkhilul jannah, aksaru ma yudkhilul jannah. Kebanyakan dari umatnya Rasulullah akan dimasukkan ke dalam surganya Allah dikarenakan dua faktor utama, taqwallah, bertakwanya dia kepada Allah, wa husnul khuluq, dan berakhlak mulia. Kemudian salah satu sifat seorang muslim mukmin yang baik adalah yang senantiasa mengintrospeksi diri terhadap apa yang telah dilakukan, yang sedang dilakukan, dan yang akan dilakukan. Sehingga bertambahnya umur, berlalunya waktu dan hari, bergantinya bulan dan tahun, maka hendaknya bertambah pula meningkat ibadahnya, cintanya, syukurnya, takarubnya kepada Allah. Kita akan digolongkan hamba Allah yang rabihun, hamba Allah yang beruntung, manakala kita mampu menjadikan hari ini lebih baik dari hari kemarin, hari esok lebih baik daripada hari ini. Rugi jika hari ini kita sama dengan hari kemarin, hari esok sama dengan hari ini. Na'udzubillah min dzalik. Jika hari ini kita lebih buruk dari hari kemarin, hari esok lebih buruk daripada hari ini. Saudaraku seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata merdeka, kemerdekaan sudah sering kita dengar beratus-ratus, mungkin beribu-ribu kali. Tapi bagaimana sebenarnya kemerdekaan yang sebenarnya menurut seorang muslim mukmin itu? Seorang muslim mukmin dia dikatakan betul-betul merdeka manakala seperti yang Rasul nyatakan, u'budullaha wahda wa la tusyriku billahi syai'a. Seorang muslim mukmin baru dikatakan dia merdeka manakala betul-betul hidup dan kehidupannya dia gunakan untuk ibadah kepada Allah, mengesahkan, mentauhidkannya, dan tidak syirik. Dan ini juga kaitannya dengan iman yang benar. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang yang beriman dengan benar itu tidaklah akan mencampur adukkan keimanannya dengan kezaliman atau syirik atau kemusyrikan. Penjelasannya, iman yang benar adalah yang tidak bercampur dengan kesyirikan, kemunafikan, dan kekufuran. Ketika seorang muslim mukmin betul-betul hidupnya sudah dia gunakan untuk ibadah kepada Allah, terbebas dari belenggu kesyirikan, kemunafikan, dan kekufuran, maka ini adalah kemerdekaan yang pertama pada dirinya. Sebaliknya, kalau hidup dan kehidupannya masih diselimuti dengan kekafiran, kesyirikan, dan kemunafikan, dia sebenarnya belum merdeka karena dirinya masih dikuasai oleh syaitan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mata wa lam yusyriku billahi syai'an dakhalal jannah wa man mata yusyriku billahi syai'an dakhalan nar. Al-Bukhari. Barang siapa yang dia mati tidak musyrik, tidak mensekutukan Allah, maka baginya surga. Tapi barang siapa yang dia mati syirik, musyrik, mensekutukan Allah, maka baginya adalah neraka. Yang kedua, merdekanya seorang muslim mukmin adalah manakala terlepas dari belenggu yang haram dan riba. Selamanya seseorang dia tidak akan bisa menjadi muslim mukmin yang baik, tidak akan mungkin memiliki hati yang baik, tidak akan mungkin ibadahnya khusyuk, tidak akan mungkin hidup dan kehidupannya akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala karena dirinya sendiri belum merdeka, karena dirinya sendiri masih dikuasai oleh syaitan, yaitu masih terlilit dengan yang namanya haram dan riba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, nanti jamaah sekalian bisa melihat, membaca, merenungkan di dalam surat Al-Baqarah 275 ayat yang tentang riba. Tapi yang kaitannya dengan haram Allah menjelaskan di dalam Al-Baqarah 169, 168, 169.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Innama ya'murukum bisu'i wal fahsya wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Sekalian manusia, makanlah rezeki yang baik dan halal, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah bisikan syaitan, karena sebenarnya syaitan adalah musuh yang nyata bagi diri kalian. Syaitan itu hanya mengajak pengikut kelompok golongannya untuk melakukan keburukan, kekejian, kemungkaran, kemaksiatan dan dosa, dan mengatakan sesuatu terhadap Allah yang tidak kalian ketahui. Maka melepaskan yang haram dan riba adalah bagian kemerdekaan bagi seorang muslim mukmin. Ketika itu belum, berarti sebenarnya dia belum merdeka karena dia masih digelayuti oleh syaitan. Kemudian yang ketiga, kemerdekaan seseorang adalah ketika seorang muslim mukmin sudah melepaskan segala macam bentuk-bentuk penyakit hati, yaitu maknanya dia tazkiyatun nufus, membersihkan hatinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntunglah seseorang yang mensucikan jiwanya dan rugilah orang yang mengotorinya. Kemerdekaan seseorang muslim mukmin kalau dia sudah tidak sombong dalam hidup ini, kalau dia sudah tidak kikir, kalau dia sudah memiliki sifat dermawan, berarti dalam dirinya ada kemerdekaan. Kalau dia sudah tidak punya sifat hasad, iri, dengki, dendam. Dan kemerdekaan seseorang muslim mukmin salah satunya adalah dia betul-betul bisa menjalankan perintah Allah dan menjauhkan larangannya. Adapun secara umum, secara global, muslim mukmin yang merdeka adalah manakala dia telah memiliki pemimpin yang adil, jujur dan amanah, dan menegakkan hukum aturan syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika seorang muslim mukmin memiliki pemimpin yang adil, jujur dan amanah, menegakkan hukum aturan syariat Allah Subhanahu wa taala, akan terwujudlah negeri seperti yang Allah nyatakan, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang diberkahi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni kesalahan dan dosa penduduk negeri tersebut dan diangkat derajatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua adalah muslim mukmin yang merdeka, dan mayoritas kita di negeri kita ini adalah muslim. Semoga pun dapat menjalankan hukum aturan syariat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. I'lamu anallaha ghafurur rahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalam ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Sebelum menutup khutbah saya, satu renungan dari firman Allah Subhanahu wa taala yang kaitannya juga dengan kunci kebaikan, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Selesai dari kegiatan satu kegiatan yang lain, dari aktivitas satu ke aktivitas yang lain, tetap dalam lingkaran ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kunci kebaikan, dan ini adalah bagian kemerdekaan seorang muslim mukmin, yaitu hendaknya kita selalu menyibukkan diri dalam kebaikan, ibadah dan amal salih. Sebab jika kita tidak menyibukkan diri dalam kebaikan, ibadah dan amal soleh, maka syaitanlah yang akan menyibukkan kita dalam maksiat dan dosa. Yuk bergegaslah. Yuk bergegaslah. Waktu kita tidak terlalu lama. Waktu kita hanya sebentar saja. Jangan tertipu dengan yang namanya umur, karena kematian tidak harus melalui tua dulu. Dan juga jangan tertipu dengan yang namanya kesehatan, karena kematian tidak harus melalui sakit dulu. Sekali lagi, yuk bergegaslah. Waktu kita tidak terlalu lama. Waktu kita hanya sebentar saja. Kita semangat mati, nggak semangat juga mati. Tapi alangkah baiknya semangat kita dalam kebaikan ibadah dan amal soleh, sehingga pun insya Allah kalau mati husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima.
Allahumma ighfirlil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, berikanlah kemampuan kepada kami untuk selalu zikir kepadamu, mensyukuri nikmat-nikmatmu, dan baik pula dalam ibadah kepadamu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, berikanlah ilmu yang bermanfaat kepada kami, rezeki yang baik dan